Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisi Tustianisi, peserta Latsar CPNS tahun 2025 gelombang kedua. Di video ini, saya akan memaparkan mengenai pengalaman belajar MOOC, agenda pertama, sikap perilaku bela negara. Materi agenda pertama ada 3 pembahasan. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Bagian kedua, analisis isu kontemporer. Dan bagian ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, tanggal 20 Mei 1908, pendirian organisasi Budi Utomo. Bagian kedua, tanggal 25 Oktober 1908, terjadi pendirian Perhimpunan Indonesia atau PI diprakasai oleh Sultan Kesayangan dan RN Noto Suroto. Bagian ketiga, tanggal 30 April 1926, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda pertama di Jakarta. Bagian keempat, tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diselenggarakan Kongres Pemuda kedua. Bagian kelima, tanggal 1 Maret 1945, dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan bagian yang terakhir, 7 Agustus 1945, dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Atribut kenegaraan. Yang pertama bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Atribut yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Bagian ketiga, lambang negara. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepala menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Dan atribut yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Terdapat 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Pada agenda bagian kedua, kita belajar tentang analisis isu kontemporer. Apa itu analisis isu kontemporer? Yaitu upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern.
Terdapat 4 level lingkungan strategis. Yang pertama, individu, yang kedua, keluarga, yang ketiga, masyarakat, dan yang keempat adalah dunia. Terdapat 3 isu kritikal, yaitu isu saat ini, yaitu kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanggungan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Yang kedua, isu berkembang, yaitu isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Dan yang ketiga, isu potensial, yaitu kelompok isu yang belum tampak di ruang publik namun dapat terindikasi dan beberapa instrumen seperti sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu yang dimaksud di masa depan. Teknik analisis isu strategis, yaitu terdapat 2 teknik. Teknik pertama yaitu teknik tapisan isu yang terdiri dari 4, yaitu aktual, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Yang kedua yaitu teknik analisis isu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada mind mapping, fishbone, dan analisis SWOT. Bagian terakhir yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Apa itu kesiapsiagaan bela negara? Adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kedaulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sabar, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kegiatan kesiapsiagaan bela negara itu bisa kita lakukan yang pertama PBB dan TUS, yang kedua keprotokolan, yang ketiga kewaspadaan diri, yang keempat membentuk kelompok atau tim, dan yang kelima carakan malam dan api semangat bela negara. Apa manfaat kesiapsiagaan bela negara? Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois. Dan yang ke-10, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itulah pemaparan mengenai pengalaman belajar MOOC bagian agenda pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.